سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya akan memberitahukan dan menjelaskan kepada sahabat-sahabatku kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wan nahdiyat wa wairihim, bahwa ada seorang penceramah, seorang pembicara dari kalangan Wahabi membahas tentang wudhu, membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wudhu, terkhusus mengenai fardu atau rukunnya. Akan tetapi di dalam kajiannya itu, di dalam pembahasannya itu ditemukan beberapa hal, ditemukan beberapa penyelisihan dan penyimpangan dari Al-Quran, ya, menyimpang dari ulama salaf dan menyimpang dari 4 imam madhab. Bukan dari salah satunya, ya, akan tetapi semua diselisihi dari keempat imam madhab tadi. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan penyimpangan mengenai rukunnya wudhu tadi yang dilakukan oleh Ustadz Wahabi, terlebih dahulu mari kita kaji dan kita pelajari bersama-sama tentang rukun-rukunnya wudhu atau fardu-fardunya wudhu menurut 4 imam madhab. Karena di zaman sekarang ini kita perlu mempelajari tentang perbedaan-perbedaan pandangan dan perbedaan-perbedaan pendapat imam mazhab. Kalau zaman dahulu mungkin kita mencukupkan pada pendapat-pendapat ataupun fatwa-fatwa Imam Syafi'i, karena masyarakat muslim Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Tapi untuk zaman now, untuk zaman sekarang sudah banyak bermunculan, baik berupa perorangan, kelompok, ormas dan lain sebagainya bermadhab selain madhab Asy-Syafi'i. Salah satu tujuan di dalam mempelajarinya itu agar supaya kita tidak mudah kaget, tidak mudah suudzon, tidak mudah berprasangka buruk, tidak mudah menyalah-nyalahkan, tidak mudah menyesat-nyesatkan, tidak mudah membid'ah-bid'ahkan kepada amaliyah-amaliyah orang lain yang berbeda dengan pemahaman dan amaliyah-amaliyah kita. Mari kita segera masuk pada pembahasan. 1. Yang pertama, rukun wudhu menurut Imam Abu Hanifah. Rukun wudhu menurut pendapat Imam Abu Hanifah itu ada 4. 1. Membasuh muka atau wajah. 2. Membasuh tangan sampai siku. 3. Mengusap 1/4 bagian kepala. Ini sedikit ada perbedaan dengan Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i tidak mengharuskan 1/4 dari bagian kepala, akan tetapi mencukupkan seberapapun asalkan ada sebagian kepala yang terkena usapan air. Lalu yang nomor 4, rukun wudhu yang nomor 4 adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jadi di mazhab Abu Hanifah rukun wudhu itu tidak ditemukan niat dan tertib, karena di mazhabnya niat itu tidak wajib melainkan sunnah, tidak ada tertib berurutan, karena Abu Hanifah menganggap wawu atof yang ada di surah Al-Ma'idah ayat 6 itu yang merupakan dalil daripada rukunnya wudhu itu berfaidah limutlaqil jam'i, bukan berfaidah litartib, seperti itu. Sekarang menurut Imam Malik, rukun wudhu menurut Imam Malik itu ada 7. 1. Niat. 2. Membasuh muka atau wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. 4. Mengusap semua kepala atau mengusap semua rambut.
Kemudian yang nomor 5, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Yang nomor 6 adalah ad-dalquh, yaitu menggosok. Jadi pada waktu membasuh bagian anggota wudhu itu tidak cukup hanya disiramkan air saja, akan tetapi harus digosok atau digosok-gosokkan. Kemudian yang nomor 7 adalah al-muwalah, yaitu mensegerakan atau sambung menyambung antara satu rukun dengan rukun yang lain, atau satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain. Kemudian selanjutnya, rukun wudhu menurut Imam Syafi'i itu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh wajah atau muka. 3. Membasuh kedua tangan hingga kedua siku. 4. Mengusap sebagian kepala. Kemudian yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian yang nomor 6 adalah tertib berurutan sesuai dengan nomor yang saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya, rukun wudhu menurut Imam Ahmad bin Hambal itu ada 7. 1. Niat. 2. Membasuh muka atau wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. 4. Mengusap kepala. Kemudian yang nomor 5, membasuh kedua kaki sampai pada kedua mata kaki. Kemudian yang nomor 6, al-muwalah, yaitu sambung menyambung. Kemudian nomor 7 adalah tertib, yakni berurutan. Jadi seperti itu ya, tentang rukunnya wudhu menurut 4 imam mazhab. Nah, sekarang mari kita kembalikan pada pokok pembahasan kita, yaitu mengenai penyimpangan Ustadz Wahabi yang mengatakan rukunnya wudhu itu hanya 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dan kita perhatikan dengan seksama. Ketika berwudhu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Kalau kita perhatikan betul-betul, maka di kajian atau di penjelasan Ustadz Wahabi yang di awal namanya ada gelar doktor dan di akhir namanya ada gelar LC, maka di situ akan ditemukan kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan dan penyimpangan-penyimpangan yang diantaranya adalah 1. Ustadz Khalid Basalamah menyatakan dengan jelas bahwa mengusap kepala itu tidak wajib, yakni sunnah. Ini jelas menyelisihi 4 imam mazhab tadi. Karena seperti yang kita kaji tadi, tak seorang pun dari mereka yang mensunnahkan, semua mewajibkan, yakni menjadi rukun. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bahasa atau kalimat yang digunakan oleh Dr. Khalid Basalamah LC untuk mengusap kepala itu menggunakan membasuh. Perhatikan, beliau tidak menggunakan kalimat mengusap, tetapi menggunakan kalimat membasuh. Dan ini adalah merupakan kesalahan besar karena menyalahi bahasa Al-Qur'annya, yaitu wamsahu biru'usikum, dan usaplah pada kepala kalian, bukan basuhlah Pak Khalid. Karena dalam prakteknya juga berbeda. Kalau membasuh, untuk mencapai sahnya itu harus mengalir airnya. Kalau mengusap cukup basah saja, tidak disyaratkan airnya mengalir. Dan rupanya ini kompak antara murid dan guru, antara Ustadz Khalid Basalamah dan jamaahnya. Keduanya sama-sama tidak faham karena sama-sama menggunakan kalimat membasuh. Kemudian yang ketiga, keanehan dan penyimpangan yang ketiga adalah beliau katakan bahwa rukunnya wudhu itu hanya 2, sama dengan tayamum katanya, yaitu membasuh wajah dan membasuh kedua tangan sampai siku.
Ya Allah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah, astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim, la yaghfirudz dzunub illa rabbul alamin. Ya, mudah-mudahan video beliau ini tidak banyak ditonton orang ya. Kasihan nanti jadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Kemudian yang keempat, kesalahan beliau, penyimpangan beliau justru dinisbahkan pada jumhurul ulama. Ini merupakan kelancangan dan su'ul adab pada ulama. Ustadz Khalid Basalamah menyatakan bahwa rukun wudhu itu hanya dua, yang lain sunnah muakkadah. Menurut jumhur ulama bilangnya seperti itu. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ini adalah bohong, ini adalah kedustaan yang nyata. Karena semua 4 imam mazhab tidak ada yang tidak ada yang berpendapat atau berfatwa seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Jelasnya pendapat keempat imam mazhab itu mengenai rukunnya wudhu seperti yang telah kita pelajari tadi itu. Adapun pengambilan dalil dari keempat imam mazhab itu adalah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan ditambah dengan hadis-hadis yang lain. Kalau dalilnya Ustadz Khalid Basalamah, mohon maaf hingga kini saya tidak tahu. Mohon bertanya langsung pada orangnya. Terakhir kami sampaikan untuk kita semua, kalau mau kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, mari kita lewat jalur, yaitu sahabat, tabi'in, ulama salaf, 4 imam mazhab. Pasti aman, pasti selamat, pasti tenang. Kalau kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah lewat jalur Wahabi, pasti kacau, pasti sesat. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.